Halo, halo. Selamat datang di Lintas Podcast. Podcast yang bakal mengajak kalian menjelajah masa lalu dengan cara paling santai, tapi tetap bikin mikir. Bareng kita berlima yang super seru. Aku Mutiara, Aku Azza, aku Amel, aku Rahma, dan aku Hekal. siap-siap ya, karena kali ini kita bakal ngebahas kisah penuh tensi, penuh aksi dan penuh pelajaran penting, yaitu konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. betul banget. Jadi buat kalian yang mungkin cuma pernah dengar slogan gandeng Malaysia atau tahu ini cuma dari buku sejarah, hari ini kita bakal bahas tuntas dari awal sampai akhir, termasuk gimana latar belakangnya, apa yang sebenarnya terjadi, dan dampaknya buat hubungan kedua negara. Dan jangan lupa, kita bakal bahas juga sisi-sisi menarik yang mungkin jarang kalian dengar, seperti kisah-kisah di balik layar, operasi-operasi militer rahasia, sampai drama politik di masa itu. Wah, serius nih. Aku tuh sebenarnya penasaran banget kenapa sampai Soekarno segitu marahnya sama Malaysia waktu itu. Emang apa sih yang bikin hubungan kita jadi panas? Santai dulu. Kita mulai dari awal ya. Jadi konfrontasi ini terjadi di tahun 1960-an. Tepatnya antara 1963 sampai 1966. Waktu itu Malaysia baru aja diumumkan bakal dibentuk sama Tunku Abdul Rahman. Rencananya Federasi Malaysia ini bakal mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Nah, masalahnya rencana ini langsung bikin Soekarno gerah. Kenapa? Karena beliau waktu itu melihat Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Kan Inggris waktu itu masih punya pengaruh kuat nih ya di wilayah tersebut. Bener banget. Soekarno waktu itu lagi gencar banget dengan semangat anti kolonialisme. Bagi beliau, Malaysia bukan sekedar negara tetangga, tapi boneka Inggris yang bakal jadi ancaman buat stabilitas kawasan, khususnya buat Indonesia. Tapi bukan cuma itu loh, ada juga faktor ekonomi dan politik di baliknya. Indonesia waktu itu baru aja lepas dari penjajahan Belanda dan masih dalam proses membangun. Kalau Malaysia sukses jadi negara besar dengan dukungan Inggris, itu bisa mengganggu pengaruh Indonesia di Asia Tenggara. Wah, jadi ini semacam pertarungan pengaruh juga ya? Kayak rebutan siapa yang lebih dominan di kawasan. Iya, kurang lebih gitu. Soekarno nggak mau ada ancaman di perbatasan kita. Apalagi Sabah dan Sarawak itu kan dekat banget sama Kalimantan. Nah teman-teman, lalu dari sinilah mulai muncul slogan legendaris Ganyang Malaysia. Soekarno bahkan secara resmi mendeklarasikan konfrontasi pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Waktu itu, beliau bilang Malaysia harus diganyang karena hanya menjadi boneka dari imperialis Inggris. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Indonesia benar-benar melakukan operasi militer ke wilayah Sabah dan Sarawak. TNI termasuk pasukan emit kita ditugaskan buat menusuk ke perbatasan Malaysia. Ya, dan yang menarik nggak cuma TNI loh, sukarelawan sipil juga dilibatkan buat membantu gerakan ini. Bahkan ada pelatihan khusus buat mereka sebelum dikirim ke perbatasan. Tapi Malaysia waktu itu nggak sendirian kan? Mereka dapat dukungan dari Inggris dan negara persemakmuran lain kayak Australia. Inggris bahkan langsung menempatkan pasukannya di sana buat menghadapi infiltrasi dari Indonesia. Benar, operasi militer ini cukup intens loh. Salah satu contohnya adalah operasi Claret yang dilakukan oleh pasukan Inggris untuk menyerang balik ke wilayah Indonesia. Jadi ini bukan cuma perang dingin, tapi ada bentrokan langsung juga. Iya teman-teman, namun di tengah konflik ini ada juga upaya diplomasi buat menyelesaikan masalah. Salah satunya lewat KTT Manila tahun 1963. Di situ Soekarno, Tunku Abdul Rahman, dan Presiden Filipina Macapagal duduk bareng buat cari solusi loh. Tapi sayangnya, pertemuan ini nggak menghasilkan kesepakatan kontrak. Konflik tetap berlanjut dan hubungan Indonesia dan Malaysia makin panas. Oh iya, kalian tahu nggak salah satu momen ikonik dari konfrontasi ini adalah insiden di Jakarta, di mana kedutaan besar Malaysia sempat diserang massa. Gedungnya dirusak dan bahkan ada patung harimau Malaya yang dijatuhkan ke kali.
Wah, baru juga ya. Jadi nggak cuma perang di depan, tapi juga ada aksi massa di kota-kota besar. Konflik ini akhirnya selesai juga pada tahun 1966 setelah Soekarno turun dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto. Pemerintah baru lebih fokus ke stabilisasi dalam negeri dan memutuskan untuk berdamai dengan Malaysia. Bener banget teman-teman. Nah, lewat perjanjian Bangkok, Indonesia dan Malaysia akhirnya berdamai. Dan sejak saat itu, hubungan kedua negara mulai membaik. Tapi tetap, konfrontasi ini ninggalin jejak yang cukup mendalam. Bahkan sampai sekarang, kita masih sering lihat ada rivalitas terselubung antar Indonesia dan Malaysia, terutama di bidang budaya atau olahraga. Nah, pelajaran penting dari konfrontasi ini adalah gimana pentingnya diplomasi dan kerjasama di kawasan. Peristiwa ini jadi salah satu alasan kenapa ASEAN akhirnya dibentuk di tahun 1967. Iya, dan nggak ada lagi konflik antar negara di Asia Tenggara. Jadi kita bisa fokus ke pembangunan bareng-bareng. Tapi tetap, penting juga buat kita belajar dari sejarah ini, supaya kita nggak cuma tahu slogannya, tapi juga ngerti konteks dan dampaknya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan panjang kita tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Semoga kalian menikmati obrolan seru ini ya. Ingat, belajar sejarah itu penting buat masa depan. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Tetap semangat, terus belajar. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bersama kami hanya di Lintas Podcast.